Selanjutnya adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Kita mulai dengan keutamaan dari membaca Al-Quran. Fadlu tilawatil Quran. Banyak sekali ayat dan hadis membicarakan tentang keutamaan dari membaca Al-Quran. Salah satunya adalah di dalam surah Fatir ayat 29 ayat 30. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Ini liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, maksudnya membaca Al-Quran, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menafkahkan apa-apa yang kami rizkikan kepada mereka, maksudnya ya sedekah, bayar zakat, memberikan hadiah kepada orang lain, baik itu sirron, dalam keadaan samar-samar, sembunyi-sembunyi, memberikan sedekah sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, ataupun secara terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka menginginkan perniagaan yang tidak merugi dan tidak merugi. Maka liwafiyahum ujurahum, maka mereka akan mendapatkan ganjaran mereka. Wa yazidahum min fadlih, dan Allah akan menambahkan keutamaan-keutamaan kepada mereka. Jadi ditambahkan keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Yang kaya maka ditambah kayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu, satu misal, maka ditambahkan ilmunya. Soleh kebaikannya, maka ditambahkan lagi kebaikannya. Semua kebaikan-kebaikannya akan ditambahkan. Ini salah satu keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran. Di dalam ayat yang lain juga, Ali Imran, Al-Quran memuji orang-orang yang golongan-golongan yang suka membaca Al-Quran. Yasluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Mereka semua orang-orang yang membaca ayat-ayat Allah di waktu malam sedang mereka dalam keadaan sujud. Artinya mereka sholat membaca Al-Quran. Itu sangat bagus sekali. Sampean mau murojaah, sekalian juga sampean sholat malam. Jadi malam-malam sampean bangun, kemudian nanti sholat malam. Nah, di rakaat pertama satu misal murojaah juz 1. Kemudian di rakaat kedua murojaah juz 2. Tidak apa-apa sampean berdiri ataupun sampean duduk. Satu misal karena kecapean, sampean mau sholat duduk, sholat sunnah tidak apa-apa. Tapi pahalanya separuh. Atau kalau sampean malas duduk sambil berbaring saja, ya silakan. Niat sholat itu tapi sholatnya berbaring, tidak apa-apa, silakan. Karena itu sholat sunat. Tapi kalau sholat wajib jangan. Kalau sholat wajib itu harus berdiri. Tapi kalau tidak mampu, ya duduk. Kalau tidak mampu lagi, ya sambil berbaring. Kalau tidak mampu, dengan isyarat. Artinya kewajiban sholat itu tidak bisa gugur. Selagi sampean hidup, tidak ada halangan apapun, ya silakan sholat dengan semampunya. Apalagi kalau cuman halangannya, oh saya masih ini Ustaz sibuk nonton film, ini episode terakhir. Film apa? Film layangan putus. Kalau dilewatkan eman Ustaz. Apalagi cuman kayak gituan doang. Atau ini saya lagi dikirim Ustaz, eman Ustaz. Kalau kalau meninggalkan bapak ibu kan jauh-jauh, bapak ibu sudah datang ke sini, jangan. Ini dari ayat Al-Quran. Kalau dari hadis,
Wa an Aisyata qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safarah al-kiram al-bararah walladzi yaqra'ul Qur'an yatata' fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslimin. Ada hadis yang artinya barang siapa orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir, artinya lancar baca Al-Qur'an itu. Mau dengan baca cepat bisa, baca sedengan bisa, diperlamban bisa. Kemudian juga dia memberikan semua hakul huruf dengan benar. Kemudian tajwidnya benar, ditambah dengan suara yang bagus, maka dia bersama dengan golongan-golongan orang yang mulia nanti di akhirat. Dia bersama para nabi, bersama para solihin, para syuhada, para sahabat dan yang lainnya. Nah, bagi orang yang membaca Al-Quran, wahuwa yatata, dan dia bacanya ke tepel ke ya, karena mungkin tidak lancar bacanya tidak lancar ke tepel ke, maka jangan khawatir, dia mendapatkan lahu ajron, dia mendapatkan dua pahala. Jadi orang yang ngajinya tidak lancar tapi dia berusaha terus ngaji, pahalanya lebih banyak. Kenapa? Pertama, dia dapat pahala ngaji. Yang kedua, dia mendapat pahala usahanya dia itu. Meskipun tidak bisa ke tebel ke, ya. Tahu ke tebel ke sampean? Ngajinya itu ya lek tepale itu ya. Nah, maka dia mendapatkan dua pahala. Ini hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dikatakan sini wa innama kana lahu ajran. Kenapa orang yang ke tepel ke ini dapat dua pahala? Li'annahu yu'jaru 'alal qira'ati dzatiha. Pertama, dia mendapatkan pahala membaca, wa yu'jaru 'ala ma yu'anihi minasyiddati wat tata'tu'i wal masyaqqati. Yang kedua, dia mendapatkan pahala karena apa yang ia hadapi berupa susah, berupa ke tepel ke, berupa kesulitan. Wa fi hadza dalilun ala mazidi hirsi 'ala al-qiraati. Ini membuktikan bahwa orang tadi yang ke tebel ke itu tadi, yang bacanya tidak lancar, dia benar-benar menjaga betul supaya tetap membaca Al-Qur'an meskipun dia tidak bisa. Rawu masyaqqatiha alaihi, meskipun dia mengalami kesulitan. Ini hadis yang pertama. Yang kedua, wa an Abi Umamah taqol, dari Abi Umamah beliau bersabda berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu nanti akan datang di hari kiamat menjadi syafaat, akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang ya ashabul Quran, orang-orang ashabul Quran yang benar-benar menjaga untuk menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, ashabul Quran. Bayangkan nanti di hari kiamat yang bahkan orang yang paling kita cintai pun tidak akan mampu menolong kita. Bahkan mereka tidak mau mikirkan kita, mikirkan sendiri-sendiri, nafsi-nafsi nanti. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Semuanya ketika itu mikirin dewe-dewe sudah. Nanti cantikan tidak akan mikirin siapa atau misalnya ndak akan. Jangankan mikirkan temennya yang sekamar yang makan sejabok, ndak. Bahkan orang yang sampean cintai, yang seumur hidup, suami sampean atau misalnya nanti sudah
seumur hidup lah. Itu nggak akan lagi mikirin sampean nanti ketika hari kiamat. Nah, maka sampean harus punya teman. Siapa temannya yang bisa menemani sampean nanti? Ya Al-Quran itu. Al-Quran. Hadis ketiga, wa an ibni Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, dalam kitabullah, falahu hasanah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan satu huruf itu sepadan dengan 10 kalinya. Artinya sampean baca satu huruf itu dapat 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf. Saya tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, bukan. Walakin alifun harf, tetapi alif itu adalah satu huruf, walamun harf, lam itu satu huruf, wa mimun harf, dan mim itu satu huruf. Artinya kalau sampai baca alif lam mim sudah dapat berapa? 30. Apalagi sampean baca satu lembar, 2 lembar, maka sampai 1 juz, 2 juz. Tidak usah yang 1 juz, 2 juz. Sampean baca Al-Fatihah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Kira-kira berapa? Ada yang pernah hitung? Itu Fatihah saja yang cuman yang cuman sedikit gitu kan ya. Apalagi sampean bacanya sampai hataman, ikut ujian 30 juz bil ghaib. Mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas gitu kan. Sudah ada yang seperti itu di sini? MK. Oh, itu siapa? Pak Sofi ya, iya. Ya mudah-mudahan yang lainnya di sini bakalan nabeng insyaallah. Berarti siapa saja yang sudah yang bil ghaib? Ustaz Hafid ya, Ustaz Hafid. Oh ya, Iqbal juga. Mudah-mudahan semuanya di sini bisa seperti itu. Kemudian hadis selanjutnya. Wa ani bani Sa'idin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Rabbu tabaraka wa ta'ala. Nah, ini berarti hadis apa namanya? Qudsi. Hadis qudsi itu artinya lafadznya dari Nabi sedangkan maknanya dari Allah. Seakan-akan Allah yang berkata di situ. Jadi Nabi membahasakan ulang. Nah, apa dawuhnya? Man syaghalahul Qur'an an mas'alati a'taituhu afdhala ma as-sa'ilin. Barang siapa yang menyibukkan diri dengan Al-Quran, jadi setiap harinya dia dengan Al-Quran terus, bahkan meskipun dia mendapatkan masalah yang besar, yang berat dalam kehidupannya, dia disuruh memilih satu misal antara 2 pilihan yang berat, satu misal udah deng-deng ngerjakan disertasi, deng-deng satu misal masalah jodoh, masalah rezeki, masalah harta ataupun masalah hutang bahkan, tapi dia tidak pernah meninggalkan Al-Quran. Nah, jawaban Allah Subhanahu Wa Taala, maka saya akan berikan pemberian yang paling baik kepada orang-orang yang telah meminta kepadaku. Jadi permintaan orang-orang yang pernah minta kepada Allah mulai dari zaman dulu sampai sekarang, itu yang paling terbaik itu akan diberikan kepada orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran. Kenapa? Karena yang kita baca ini adalah kalamullah. Yang kita baca adalah kalamullah. Wa fadlu kalamillahi ala sairil kalam ka fadlillahi ala khalqihi. Nah, keutamaan kalamullah ini yang kita baca ini dengan kalam-kalam yang lain ini seperti keutamannya Allah
di atas makhluk-makhluknya. Artinya perbandingannya kayak gitu. Apa perbandingan antara Quran dengan Quran? Ya, perbandingannya yaitu Tuhan dengan manusia kayak gitu. Nah, kalau kita asyik ma'asyuk membaca Al-Quran, mentadaburi, bahkan mengamalkan Al-Quran itu, maka insya Allah kita akan diberikan hadiah yang paling baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la hasada fisnataini, tidak ada hasud iri kecuali pada dua orang. Hasad atau iri, sampean iri ya, boleh apa tidak boleh? Tidak boleh, hasad tidak boleh kecuali pada dua orang ini. Yang pertama, rajulun allamahullahul Qur'an, seorang laki-laki yang Allah ajari Al-Qur'an, fawayatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Kemudian dia setelah bisa baca Al-Qur'an, dia baca Al-Qur'an itu setiap malam, setiap siang. Fasami'ahu jarun lahu. Kemudian tetangganya mendengarkannya, faqal, kemudian dia berkata, laitani utitu mislama utiya fulan. Yo, mudah-mudahan saya diberi pengetahuan sebagaimana si fulan yang baca Al-Quran itu membaca. Jadi sampean iri kepada Mbak Sofi tadi ya, yang sudah menghafalkan Al-Quran dan diuji 30 juz bil ghaib, itu tidak apa-apa. Sampean iri tidak apa-apa. Sampean iri dengan temannya yang mempunyai suara bagus, suaranya bagus, menang UTQ, sampean iri tidak apa-apa. Sampean iri dengan temannya yang pintar nulis khotnya bagus, menang di MTQ satu misal, silakan, tidak apa-apa. Asalkan irinya sampean itu untuk memotivasi diri. Jangan sampai iri itu, wah nanti saya celakakan Mbak Sofi, saya celakakan, cungkakin gitu, mulai telok cungkakin. Jangan, itu iri yang salah itu. Iri, sampean iri, tapi untuk memotivasi diri, bukan iri kemudian ingin menghilangkan orang lain. Nanti jabok saya kasih racun, tidak baik, jangan. Ini yang pertama, orang yang diberi ilmu Al-Quran kemudian dia membacanya malam dan siang. Tak apa-apa sampean iri itu. Yang kedua, warajulun atahullahu malan, seorang laki-laki yang Allah berikan harta banyak, kaya, sugih, sultan ini. Itu siapa itu? Itu Sultan Tegal Ciut atau misal Tegal Randu. Oh, itu Sultan Lumajang. Kan banyak sekarang kayak gitu-gitu kan ya. Sultan Malang. Tahu Sultan Malang sampean? Yang punya skincare MS Glow itu. MS Glow, M Maharani orang Bali. Itu Sultan Bali. S Sandi. Namanya Sandi. Nah, sekarang jadi Sultan Malang katanya. Yang beli Arema, jadi klub sepak bola Malang dibeli sama dia, Arema. Dia juga punya jet pribadi. Sultan. Maka kita iri, tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa iri, silakan. Tapi irinya bukan iri di hartanya, bukan. Apa yang dia lakukan, lihat. Fawa yuhliku fil haq. Dia menghabiskan uangnya ini untuk kebenaran. Jadi dia sedekah cor-coran. Kalau nyumbang ke masjid, nyumbang ke pondok, nyumbang ke panti asuhan, nyumbang untuk sekolahan, itu cor-coran. Sampean patut iri kepada mereka. Iri bukan dalam rangka untuk menghilangkan kenikmatan yang mereka punya, bukan. Iri sampean supaya termotivasi, saya jadi kaya seperti mereka dan bisa bersedekah kepada orang lain. Jangan sebaliknya, tambah kaya tambah medit, jangan. Karena rumus orang kaya ini,
semakin banyak uang yang disedekahkan, yang didermakan di jalan Allah untuk kebaikan, pasti akan semakin kaya. Pasti seperti itu. Sama tanyakan ke orang-orang yang sukses, maka kuncinya di situ, sedekah. Kuncinya sedekah. Tidak ada ceritanya orang gara-gara sedekah kemudian dia bangkrut, tidak ada. Pasti itu akan bertambah. Nah, kemudian iri di sini yang dimaksudkan di dalam hadis ini, inilah yang disebut dengan ghibthah. Ghibthah. Wal muradu bil hasadi fil hadis al ghibthatu. Disebut dengan ghibthah. Nah, ghibthah ini tidak apa-apa. Kalau hasad tidak boleh. Apa bahayanya hasad? Hasad itu seperti api yang kecil. Api kecil-kecil cuma satu korek, kemudian ditaruh di tumpukan kayu yang menggunung. Gimana jadinya? Nah, kebakar semua. Ya'kulul hasanat kama ya'kulun naru al-hataba. Itu seperti itu hasad. Sampai punya iri gitu kan. Punya tetangganya kok beli mobil Pajero Sport satu misal. Kemudian tengah malam sampai datang ke rumahnya, bannya esoduk satu misal. Nah, itu namanya hasad. Teman sampean cantik luar biasa, banyak cowok-cowok yang tergila-gila kepadanya. Sedangkan sampean jangankan cowok, yang cewek saja juga tidak mendekat gitu kan, tidak mau berteman dengan sampean. Iri sampean akhirnya. Nah, akhirnya sampean berpikir gimana caranya mencelakakan si cewek itu. Cungkaki ke satu misal ke api sehingga kemudian mukanya menjadi gosong, cantikannya hilang. Itu namanya hasad. Maka kalau sampean dihinggapi perasaan hasad itu, semua kebaikan yang sampean punya itu hilang semua. Seperti api yang kecil memakan, meluluh lantahkan tumpukan kayu yang banyak. Ini adalah keutamaan-keutamaan bagi orang yang membaca Al-Quran. Kenapa saya kok sering menyebutkan hadis-hadis yang kita baca tadi, supaya kita semangat bahwa sampian masuk di sini di Syarifuddin, terutama di asrama Tahfidz Al-Yumna ini memang fokus untuk Al-Quran. Ini tidak ada yang sia-sia. Ketika kita tahu manfaatnya besar sekali kita berkecimpung di dalam Al-Quran, maka sampean akan termotivasi. Ketika sampean menghafalkan, meskipun menghafal itu susah, menghafal itu mumet ya. Ada yang tidak mumet menghafal Al-Quran. Mungkin sampean di awal-awal mungkin nangis gitu kan. Apalagi kemudian sering dimarahin sama ustadznya karena tidak lancar-lancar. Sampai harus berdiri, ayo berdiri di situ karena tidak lancar misalnya. Sampai segitunya gitu kan. Kenapa? Karena ada yang mau diperjuangkan sama sampean. Sesuatu yang apa hadiahnya? Hadiahnya surga. Ya makanya berat. Kenapa? Karena hadiahnya surga. Iya kalau hadiahnya cuma balon gitu kan. Nah, itu cuma balon gitu. Udah usah berat-berat. Tapi ini hadiahnya surga ya gitu. Tapi karena memang hadiahnya berat, jalannya pun juga berat. Nah biasanya jalan di dalam menempuh itu banyak rintangannya. Kalau saya perhatikan ya, biasanya juz 1 sampai juz 15 yang saya lihat itu dari pengalaman saya sendiri, kemudian juga pengalaman teman-teman, juz 1 sampai juz 15 itu biasanya sih lancar. Tidak ada rintangan-rintangan apapun biasanya. Tapi ketika sudah masuk ke 15 ke atas itu, 16, 17, 18 dan seterusnya, itu mulai tampak rintangannya. Dan rintangannya ini sesuai dengan ininya masing-masing sudah. Ada yang diuji dengan merasa tidak kuat
menganggapnya, saya ini dengan teman-teman berbeda. Kalau teman-teman ngafalnya cepat banget, satu halaman bisa 15 menit. Saya jangankan satu halaman, satu ayat saja, hanya satu baris, itu butuh 1 hari. Itu pun sering lupa, kayak gitu. Akhirnya dia merasa kayaknya tidak layak. Kenapa? Karena tumpul kayak gitu. Ini salah satu cobaan sebenarnya. Jadi setan sebenarnya membisikkan kepada sampean, kamu itu bodoh, kamu itu tumpul, nggak kayak si dia gitu kan. Udah berhenti saja. Itu cobaannya. Ada yang dia lancar sebenarnya, ngapalkannya itu lancar. Tapi kemudian dia dicoba. Satu misal jodoh. Sudah mulai ada yang suka kepada sampean gitu kan. Kedengaran, ini anak pondok atau santri yang potensial. Kenapa? Karena dia satu-satunya yang dapat 15 juz, yang lainnya belum. Akhirnya banyak teman-temannya atau mungkin orang lain yang naksir, gus-gus yang naksir kepadanya atau misal. Akhirnya yaitu tidak kuat, akhirnya tidak melanjutkan, dan ya seperti itulah akhirnya. Macam-macam, ada yang keuangan, ada yang merasa waktunya sedikit karena dia mulai sibuk dengan urusan kuliah, urusan menjadi pengurus, menjadi keamanan satu misal, atau dia menjadi pengurus yang harus diurusi. Macam-macam pokoknya. Intinya itu wis, sampean lihat 15 ke atas itu akan mendapat ujian. Paling tidak malas. Itu paling banyak, itu sudah paling banyak malas. Kenapa? Karena kan sudah banyak. Belum lagi harus murojaah. Murojaahnya kalau dulu sih ketika dapat 1 juz paling cuman selembar gitu aja. Ini tidak sekarang. Karena kita sudah sampai 15 juz, maka sekarang murojaahnya tambah banyak. Nah, semakin banyak murojaahnya, semakin putek ya. Belum mikirin yang murojaah, yang baru masih susah lagi gitu kan. Apalagi yang 15 ke atas itu banyak ayat-ayat yang serupa, mirip-mirip. Agak susah. Sehingga itulah cobaannya. Ya kenapa seperti itu ya? Seperti kata-kata di awal, hadiahnya itu besar. Hadiahnya besar seperti yang kita bacakan tadi di hadis-hadis ataupun ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga butuh pengorbanan yang lebih. Dan pejuang Al-Qur'an itu bukan hanya saat ini saja, temporal, tidak. Sampean memperjuangkan Al-Qur'annya itu bukan hanya di pondok ini saja, enggak. Tapi seumur hidup. Ketika sampean berkomitmen untuk menjadi ahlul Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an, maka sampean mempunyai keterikatan untuk menjaganya seumur hidup sampean. Jadi apapun sampean, sesibuk apapun, tetap harus punya kewajiban untuk menjaga itu. Dan jangan dijadikan sebagai beban. Kalau sampean dijadikan beban, sampean menjalankannya akan berat. Tapi kalau tahu dengan keutamaan-keutamaan yang kita bacakan tadi itu, keutamaannya sangat besar sekali, hadiahnya sangat besar sekali, maka sampean akan suka. Kalau orang suka itu pasti akan dilakukan. Kenapa? Karena suka. Hujan-hujan, padahal jauh rumahnya. Ketika tunangannya, orang kalau tunangan kan biasanya si cinta-cintanya gitu ya, si cinta. Bahkan kentutnya itu dianggapnya sebagai minyak kasturi, ya. Bau nangkah gitu ya, harum gitu kan ya. Itu orang yang masih cinta. Diperjuangkan itu, ditelepon, Mas saya pengen nasi goreng. Dia lakukan. Kenapa? Karena cinta. Beda dengan kalau sudah tua, tidak akan dilakukan itu. Kenapa? Ya sudah. Seperti itu. Kalau sampean melakukan Al-Qur'an ini dengan cinta, sampean menghafal dengan cinta, murojaah dengan cinta, nyetor dengan cinta, maka itu tidak akan terasa susah, tidak akan terasa capek, tidak akan merasa itu adalah beban. Kenapa? Karena cinta, seneng. Itu kuncinya. Kalau gini Ustadz, saya sudah berusaha untuk menjaga hafalan saya,
tapi pada akhirnya hilang. Apakah saya berdosa? Katanya kalau kalau hafal Quran atau hafal beberapa juz kemudian lupa, katanya berdosa. Nah, berdosanya itu kalau kita tidak ada usaha untuk menjaga, apalagi sengaja untuk meninggalkan. Ya wes lah, lawang saya menghafal Al-Quran untuk mendapatkan beasiswa kuliah. Setelah mendapat beasiswa kuliah akhirnya ditinggal itu Al-Qurannya. Itu yang dosa. Tapi kalau sampai sudah berusaha merojaah terus, tapi kalau tidak nyantol-nyantol, ya sudah. Ya sudah, itu tidak apa-apa. Dan kita ingat yang kayak tadi itu, orang yang menghafal Al-Quran dengan gampang, dengan orang yang menghafal Al-Quran dengan kesusahan, ini pahalanya lebih banyak mana? Yang susah. Sampai ambil hikmahnya seperti ini saja. Kalau orang yang hafal Al-Quran cepat, IQ-nya cepat atau misal, ada yang sekali lihat, sip, hafal. Iya, ada itu Imam Syafi'i kalau baca buku, yang sini harus ditutup ini. Kenapa? Kalau dibuka langsung hafal sudah. Itu Imam Syafi'i. Makanya ketika mau ngaji ke Imam Malik itu punya kitab namanya Kitab Al-Muwatta. Jadi ada syaratnya. Syaratnya adalah harus paham Kitab Al-Muwatta. Beliau datang, Imam Syafi'i ini bermaksud ingin berguru kepada Imam Malik. Kemudian ditanyakan sama Imam Malik, kamu sudah belajar Muwatta enggak? Apa jawabannya Imam Syafi'i? Saya sudah hafal. Bukan belajar lagi, hafal sudah. Hafal sehalaman-halamannya. Kenapa? Ya itu. Sekali lihat hafal. Yaitu kayak fotokopian itu sudah hafal. Ada yang kayak gitu. Ada yang cuman baca paling 3 kali, 4 kali sudah hafal. Ada yang baca 100 kali, 200 kali, 300 kali, enggak hafal-hafal. Wah, ada yang kayak gitu. Ambil hikmahnya saja. Hikmahnya apa? Semakin banyak dibaca, semakin banyak pahalanya. Diulang sekali, dah hafal, diulang lagi sampai 10, 11, 20, 30. Nah, berarti kan semakin banyak. Beda dengan yang sekali 10 kali lihat hafal, ya udah pahalanya itu saja. Akhirnya kemudian dia sibuk dengan yang lainnya. Maka ambil positifnya saja. Jangan sampai kemudian susahnya kita menghafal itu dijadikan sebagai batu sandungan kita untuk menghafal. Itu namanya menyerah gitu. Kalau kita sudah menganggap, saya kayaknya tidak mampu menghafal Al-Quran ini karena tidak hafal-hafal, itu berarti sampai sudah menyerah. Jangan sampai menyerah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi motivasi terutama bagi saya sendiri dan juga kepada teman-teman yang ada di Pondok Pesantren Kyai Syarifuddin, khususnya di asrama Al-Quran Tahfidz Al-Yumna. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiran wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa.